Orang ini bosan karena tidak ada kerjaan. Lalu dia tidak sengaja membuat lubang di perahu. Dilihat oleh rekan satu timnya, dan ia langsung menutupi lubang tersebut dengan kakinya. Sangat memalukan. Dan saat itu sebuah kapal musuh tiba. Karena mereka membawa senjata berat di tubuh mereka, kelompok itu harus menyamar sebagai nelayan. Aku segera menempelkan bulu palsu ke hidungku. Namun di luar dugaan, kepala perwira musuh tiba-tiba meminta naik ke perahu untuk memeriksa. Membuat seluruh anggota kelompok panik. Memainkan ibu jari sembarangan, dan tanpa sengaja menjepret cacing ke kepala Ramada yang akan memancing, tiba-tiba pancingnya jatuh. Seketika, dia melemparkan pancingnya dan untungnya pintar. Dia langsung pura-pura melihat teropong. Tidak menyangka kepala suku bodoh itu percaya. Dan mereka segera kembali ke perahu. Tapi saat dia berbalik, dia tidak sengaja melihat Ramada masuk ke toilet wanita. Lihat pria itu, dia adalah wanita, bunuh dia. Musuh segera mengeluarkan hujan peluru. Ketika anggota kelompok melihat itu, mereka juga mengambil senjata mereka untuk melakukan serangan balik. Tanpa berpura-pura lagi dia melepaskan kumis palsunya. Ya Tuhan, dia sangat cantik. Karena dia ingin kabur, menyuruh rekan satu timnya untuk melarikan diri. Dan segera meminta mereka untuk melompat ke dalam air tanpa ragu-ragu satu persatu. Kemudian San segera melompat ke dalam ruangan. Untuk mengeluarkan senapan mekanik yang mantap dan siap menyapu musuh. Tetapi berdiri pada jarak 3 meter, musuh tidak bisa menembaknya sama sekali. Dan San juga menghabiskan hampir 1000 peluru untuk 4 musuh dalam beberapa menit. Jumlah peluru yang digunakan San telah menumpuk menjadi gunung. Peluru terakhir telah habis. Tapi dia masih tidak bisa menembak kepala pejabat yang berdiri 5 meter jauhnya. San segera mengeluarkan di granat tangan dan membuangnya. Kepala pejabat tidak sengaja menelannya. Kemudian seluruh kapal musuh hancur berkeping-keping. San tidak hati-hati, dan dia sampai terlempar dari sungai. Rekan satu timnya segera datang untuk menyelamatkannya. Ramada melihat bahwa dia terluka dan menggunakan bajunya untuk membuat perban. Kemudian matanya terkaget, dan segera menunjuk ke kakinya yang terluka untuk diperban. Lalu Ramada merobek bajunya lagi. David tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menggigit jarinya. Tidak lama kemudian rombongan itu pergi ke tempat para sandera ditawan. Ketika dia mengintip ke dalam, ada banyak pasukan bersenjata. Dia menggunakan kekuatannya untuk menurunkannya. Setelah itu dia menuju ke sebuah pintu, mengambil belati dan mengubahnya menjadi gunting. Butuh waktu 5 jam untuk memotong pagar itu. Kemudian dia berhasil membuat lubang kecil. Tapi dia tercengang karena pintu pagarnya copot. Rekan satu timnya tidak ragu-ragu untuk menembus ke dalam. Dan Robin mulai mengeluarkan meriamnya sambil mengetuk pintu. Menunggu musuh muncul, lalu melancarkan meriamnya. Dia menoleh untuk melihat bahwa masih ada prajurit lain. Tiba-tiba meriamnya hanya melemparkan pukulan tinju untuk menghadapi musuh di sebelahnya. Mengeluarkan pistol sialan, dan setelah membidik dengan benar, prajurit itu mendapat pukulan hebat. Tetapi dia bermain dengan busur dan anak panah. Sipir jatuh tapi anak panah pertama berhasil dihindari olehnya. Tapi dia tidak langsung menembakkan anak panah kedua, tapi tetap saja tidak sengaja dihindari oleh sang sipir. Menunggu anak panah habis, sipir tetap tidak terkena serangannya satu busur pun. Selain itu, musuh yang sedang makan pisang melihat Robin. Dia langsung menggunakan pisang untuk menyerangnya. Robin mengira itu adalah senjata dan mengarahkannya ke musuh. Ketika sipir menoleh untuk melihat bahwa seseorang telah membunuh rekannya, dia segera mengeluarkan senjatanya. San segera menangkap seekor ayam dan meletakkannya di atas busur, kemudian menarik ayam dengan sekuat tenaga. Ia akan terbang ke arah musuh dengan kecepatan 1 detik. Dalam jarak 100 meter, langsung kepala sipir berubah menjadi kepala ayam. Setelah mencari beberapa saat, kelompok itu akhirnya menemukan tempat di mana para sandera ditahan. Tapi mereka harus memiliki kunci.
San menemukan bahwa seorang sipir sedang tidur nyenyak, sehingga dia mengambil sapu untuk mengambil kunci. Tetapi karena tidak dengan hati-hati menyodoknya, mata sipir pun terkena sodok, kemudian menyodok hidungnya lagi. Untungnya sipir itu masih belum bangun. Lalu rekannya menyuruhnya mencoba fokus lagi. Meskipun pada akhirnya mendapatkan kunci yang aman, Ron melemparkan kuncinya terlalu jauh. Sandera itu sampai keluar dari penjara setengah dari tubuhnya untuk mengambil kunci. Setelah itu, pintu penjara dibuka, tetapi penjaga penjara tiba-tiba dibangunkan oleh tikus. Sehingga Sandera dengan cepat menemukan pemukul lalat dan menamparkan wajah sipir. Saya tidak sengaja menyalakan alarm. Beberapa ratus musuh segera bergegas keluar seperti lebah, memecahkan sarang Sandera, menembakkan meriam, menyebabkan musuh menempel di dinding. Organ internal Gizat terbalik. Selama kekacauan, San menyelamatkan lebih banyak Sandera. Berdasarkan peta, sarang musuh masih jauh, tetapi hanya berjalan beberapa langkah dia langsung menemui musuh. Kedua pria itu menembak selama 1 jam tetapi tidak saling terkena serangan. Pada akhirnya San tetap menjadi pemenangnya. Namun San tidak berhenti sampai di situ. Senapan mesin itu menembakkan puluhan ribu peluru. Kemanapun dia pergi, musuhnya mati. Tapi pelurunya melesat ke segala arah, lalu dia mengambil segenggam peluru dan melemparkannya ke beberapa ratus musuh, membuat mereka langsung jatuh ke tanah. San bersembunyi di tempat di mana hanya sedikit orang yang bisa melihatnya, dan akhirnya memasuki sarang musuh. Jenderal mengeluarkan pistol dan mengancamnya. San melambaikan tangannya dan mencuri pistolnya. Keduanya kemudian memulai adu pedang. San menebas lilin di lorong dengan paksa. Lilinnya oke tapi pedangnya patah menjadi 2. Tidak ada senjata. Dia harus melompat dari lantai 2. Pada saat itu Presiden muncul. Dia membuat ayunan keperapian. Tanpa diduga, pakaiannya tahan api. Kemudian Presiden melawan Jenderal. Presiden hanya menggunakan pompa udara untuk menangani Jenderal. San berhasil menyelamatkan Sandera terakhir. Pada akhirnya, karena dia membalas kedermawan, ada yang meminta untuk memotret San dan Ramanda. Tetapi karena terlalu mundur orang itu malah terpeleset dan jatuh dari tebing setinggi 1 kilometer. Film berakhir di sini. Ini adalah film yang sangat lucu. Berjudul, Come Here. Meskipun lucu dan tidak bisa ditebak, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa itu pada dasarnya hanya lelucon yang tidak bermaksud apapun.